warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan Raden Dewi Sartika. Mengenal lebih jauh perjuangan Raden Dewi Sartika. Hai guys, saya mau kasih tahu kalau perjuangan pendidikan untuk perempuan Indonesia tidak hanya Raden Kartini, ada juga Raden Dewi Sartika. Saya mau bahas sosok beliau nih. Dewi Sartika memiliki misi mulia dalam merintis pendidikan bagi perempuan khususnya di tanah Sunda. Beliau juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang dikukuhkan pada 1 Desember 1966 melalui Kongres nomor 252 tahun 1966. Dewi Sartika merupakan wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Menurut survei harian Kompas 03/12/2010, Dewi Sartika adalah pahlawan terpopuler di Jawa Barat. Seperti yang tadi saya sebutkan, ia menjadi tokoh panutan dalam tanah pendidikan bagi kaum perempuan Jawa Barat di Bandung. Beliau mendirikan sekolah bernama Sekolah Istri, lalu berkembang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Istimewanya, sekolah ini dikhususkan bagi kaum perempuan saja. Tentang Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Beliau lahir sebagai anak kedua dalam keluarga Sunda ternama. Dari pasangan itu memiliki 5 orang anak, yaitu Raden Sumamur, Dewi Sartika, Raden Sepi Mirat, Raden Entis, dan Raden Yunus. Raden Samanagara merupakan putra dari Raden Domang Supip Raja, seorang Khof jaksa kepala di Bandung. Pada tahun 1891, Raden Somanagara dilantik menjadi patih di Bandung. Lalu ibunya juga merupakan keturunan Sunda yang terpandang. Raden Raja Jermas merupakan putri dari Raden Ajeng Adipati Wiranatakusuma IV, seorang bupati Bandung 1846 sampai 1874. Sebagai anak yang lahir dari keluarga priai, Dewi Sartika memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan formal. Beliau menganyam pendidikan di sekolah kelas 1 untuk penduduk non-Eropa, yakni Erlandse Class School atau IKS. Sekolah ini kelak menjadi Holland Independent School atau HIS. Namun, Dewi tidak sempat menyelesaikan pendidikan lantaran ayahnya diasingkan ke Ternate pada tahun 189 hingga ayahnya wafat di sana. Harta bendanya pun turut disita. Hal ini dipicu oleh tuduhan terhadap ayahnya yang terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega, Bandung, untuk mencelakai Raden Ajeng Amartanegara selaku bupati yang baru. Setelah itu, kehidupan Dewi Sartika harus tergantung pada pamannya, Raden Demang Surya Kartahadiningrat, kakak kandung ibunya. Dewi Sartika berlarut-larut dalam hal tersebut. Beliau menunjukkan bakat dan kegigihannya untuk terus berkembang di belakang gedung kepatihan. Saat bermain dengan teman-temannya, Dewi sering berperan layaknya guru di sekolah dan mengajari baca, tulis, dan bahasa Belanda kepada anak-anak pelayan di kepatihan. Berbagai barang yang ia temukan sebagai arang dan pecahan genting dibuatnya menjadi alat bantu ajar. Perlu diingatkan jika saat itu Dewi Sartika juga masih belia, umurnya sekitar 10 tahun. Namun, ia sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan dengan memerankan perilaku seorang guru.
Dewi juga membuat masyarakat gempar karena membuat anak-anak seusianya memiliki kemampuan baca tulis dan beberapa kosakata dalam bahasa Belanda. Lebih-lebih karena sosok yang mengajari mereka adalah seorang anak perempuan, pemikiran Dewi Sartika. Cita-cita Dewi Sartika dapat dilihat dari karangannya yang berjudul The Inland Sea Flow, Wanita Bumi Putera. Di situ beliau mengemukakan bahwa pendidikan sangat penting. Pendidikan kejuruan sangat pentingnya untuk dikuasai oleh perempuan saat Dewi Sartika remaja. Beliau memperhatikan kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda. Menurutnya, kedudukan perempuan telah mengalami kemunduran. Kala itu, perempuan Sunda dianggap lebih lemah, dikekang dengan perkawinan paksa dan sebagainya. Bahkan mereka hanya menjadi lambing status seorang laki-laki setelah menikah. Pada masa itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda mengalami kemunduran. Faktor pertama, pengaruh kerajaan Mataram. Feodalisme yang berkembang saat itu menempatkan sebagai lambang status seorang pria. Sekolah keutamaan istri. Pada tahun 1905, sekolah istri pindah ke Jalan Ciguriang dan sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat belajar. Jumlah pengajar pun ditambah untuk menyimbangi jumlah muridnya. Pada tahun 1909, bangunan sekolah diperluas dengan menghadap ke arah Jalan Keboncau. Kini menjadi Jalan Keutamaan Istri. Lalu pada tahun 1910, sekolah istri berganti nama menjadi Dewi Sartika dan berganti kembali menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1914. Sekolah ini memiliki tujuan fundamental yang sama, tetapi terdapat penambahan materi atau pembelajaran yang diajar. Bahan atau penyempurnaan rencana belajar dimaksudkan agar kelak para wanita yang lulus dari sekolah ini dapat hidup. Dewi Sartika sangat berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mendapatkan guru-guru yang kompeten. Dibandingkan beliau sampai memanggil Suster Van Arkel, seorang tenaga ahli dari rumah sakit Immanuel, untuk mengajarkan PPPK dan merawat bayi. Kesuksesan sekolah ini memberikan inspirasi untuk membuat sekolah yang sama di berbagai daerah di Jawa Barat. Selain di Bandung, sekolah keutamaan istri dapat ditemukan di Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Ciamis, Cicurug, Kuningan, Sukabumi, hingga menyeberang pulau di Padang Panjang. Penghargaan dan akhir hayat. Pada tahun 1942, saat masa penjajahan Jepang, Sekolah Dewi Sartika dibubarkan oleh Jepang dan diganti namanya menjadi Sekolah Gadis pada tahun 1946. Saat itu peristiwa Bandung Lautan Api, gedung sekolah itu pun ikut terbakar. Dewi Sartika beserta keluarganya pun meninggalkan Bandung untuk mengungsi ke Ciparai, Tangga Bandung. Beliau juga sempat berpindah ke Garut, lalu berpindah lagi ke Cineam, daerah pegunungan selatan Tasikmalaya. Setelah itu, kondisi kesehatan Dewi Sartika semakin lemah. Dewi menderita sakit keras sampai hayatnya. Dewi Sartika meninggal dunia pada hari Kamis 11 September 1947. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Desa Cienam. Kemudian jasadnya dipindahkan ke makam para Bupati Bandung di Kepatihan. Pada tahun 1951, Dewi Sartika mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya beliau mendapatkan medali emas kehormatan Orde Van Oranje Nassau dari pemerintah Hindia Belanda pada 199 atas
tulisannya dalam The Inlandse Vrouw. Ternyata penghargaan tersebut tidak diberikan pada sembarang orang. Pemerintahan Indonesia juga mengakui jasa-jasanya dengan memberikan gelar pahlawan nasional pada 1 Desember 1966.